Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fraud di dalam penganggaran sektor publik. Nah, kami beranggotakan dari 4 orang, yaitu saya Ayu Larasati, kemudian Muhammad Ilham, Ode Asra, dan Yuni Rianti. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu yang akan dibahas oleh Ode Asra. Kepada Ode, dipersilakan. Baiklah, saya Ode Asra akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian fraud. Menurut Albert et al. 2012 bulan 6, fraud merupakan suatu tindak kecurangan dengan berbagai cara yang timbul karena kecerdikan manusia serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik secara individu maupun dengan dukungan individu lain. Untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, seperti kejutan tipu daya, kelicikan, pembohongan, atau tindakan yang menyimpang lainnya. Nah, menurut Tuan Nakota, fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, di mana perbuatan tersebut ditunjukkan untuk mengambil keuntungan, baik berupa uang, barang, harta, jasa, atau upaya dalam memenangkan proses bisnis. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fraud bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang sifatnya tidak sengaja atau lalai, namun merupakan suatu tindakan yang sengaja dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Nah, ada juga fraud di bidang lainnya, yaitu waste. Waste adalah pengeluaran konsumsi yang salah kelola, penghamburan sumber daya secara tidak bertanggung jawab yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Waste juga termasuk biaya yang tidak diperlukan karena praktik sistem atau pengendaliannya yang tidak lazim dan tidak efektif dan efisien. Nah, yang ketiga adalah abose. Menurut Tuan Nakota menjelaskan definisi abose melalui 4 bagian sebagai berikut. Pertama, adanya penggunaan sumber daya yang berlebihan di mana sumber daya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, adanya tindakan perusahaan pengalian manipulasi yang tidak tepat dengan sengaja terhadap sumber daya negara yang dikelola. Nah, yang ketiga, adanya penggunaan secara berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Serta yang keempat, yang terakhir, seperti halnya waste, abose juga tidak secara langsung mengarah pada suatu bentuk tuduhan atau dakwaan dilakukan fraud, namun tuduhan dan dakwaan tersebut dapat saja terjadi dan apabila dibuktikan terdapat unsur kesengajaan maka merupakan praktik fraud. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuni Rianti. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep fraud. Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diketahui agar dapat memahami lebih lanjut tentang praktik fraud. Di antaranya, yang pertama yaitu fraud tree atau peta kecurangan. Menurut Association of Certified Fraud Assignments atau ACFA pada tahun 2018 menggambarkan skema atau kerangka praktik fraud dalam suatu bentuk fraud tree. Melalui skema dalam fraud tersebut dapat lebih memudahkan atau dapat lebih memahami klasifikasi berbagai bentuk fraud. Pada fraud tree terdapat 3 cabang untuk praktik fraud. Yang pertama yaitu penyalahgunaan aset, yang kedua korupsi, yang ketiga kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu fraud triangle atau segitiga fraud. Di dalam fraud triangle ada 3 faktor yang mendasari perilaku individu ketika melakukan praktik kecurangan. Sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, konsep fraud diaman atau sebagainya, namun teori yang mendasari faktor perilaku fraud tetap kembali pada fraud triangle. 3 faktor tersebut, yang pertama, tekanan. Dorongan yang ingin dilakukan oleh individu namun dibatasi oleh suatu tekanan oleh suatu keadaan yang mengakibatkan individu tersebut berperilaku kecurang dan di luar kewajaran. Yang kedua, kesempatan atau di mana situasi yang mendukung dan memungkinkan individu dalam merealisasikan praktik kecurangan tanpa terdeteksi oleh pihak lain. Rasionalitas.
di mana adanya pembenaran diri dari individu ketika melakukan tindakan kecurangan atau perilaku yang melawan hukum. Yang ketiga yaitu fraud detection atau pendeteksi fraud. Merupakan suatu konsep yang penting yang dapat membantu pada anti-fraud dalam memahami skema kecurangan yang terjadi dan melakukan pencegahan terhadap praktik fraud. Yang keempat yaitu red flags atau tanda bahaya. Merupakan suatu tindakan atau perilaku yang patut untuk dicurigai atau mendapatkan perhatian. Menurut Tuan Kota, tanda bahaya ini digunakan oleh auditor atau investigator sebagai petunjuk adanya identifikasi praktik fraud. Sejarah fraud di Indonesia. Ada beberapa analisis sejarah fraud di Indonesia. Yang pertama, Peter Carey dalam tulisannya Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris pada tahun 1660 sampai 1830 di tahun 2017 mengatakan bahwa korupsi yang menjadi masalah utama di Indonesia di masa reformasi adalah warisan dari kolonial yang diperparah oleh Orde Baru. Yang kedua, dalam tulisan Sri Margana 2017 yang berjudul Akar Historis Korupsi di Indonesia menyatakan bahwa birokrasi patronalistik yang diadopsi oleh pemerintah Jawa maupun kolonial Belanda merupakan faktor yang mendorong praktik koruptif. Patrimonialistik merupakan sentralisasi kekuasaan dengan dipegang oleh sekelompok atau perseorangan tertentu yang mengakumulasikan kapital dan membagikan kekuasaannya pada orang-orang yang dapat dipercaya melenggekkan kekuasaannya. Yang ketiga, diperjelas pula oleh Benedict Anderson pada tahun 1993 melalui jurnalnya tentang Old State New Society, Indonesia Near Order in Comparative Perspective, yang menggambarkan bahwa meskipun pasca kemerdekaan Indonesia berhasil menciptakan masyarakat yang baru, tatanan institusional kenegaraan yang dianggap modern ini ternyata masih mengadopsi karakteristik kolonial. Yang keempat, tercermin ketika masa jabatan Soeharto dengan Orde Barunya yang mengadopsi model birokrasi patrimonialistik. Perilaku dengan model tersebut telah tersistem dan berkembang hingga saat ini meskipun masa jabatan Soeharto telah runtuh. Yang kelima, pola tersebut terus berulang. Meskipun reformasi mampu menghasilkan pemimpin dan masyarakat yang baru, memerangi praktik menyimpang dengan berbagai pendekatan, namun masih gagal untuk membentuk suatu model birokrasi yang berbeda dengan Orde Baru. Yang keenam, melalui pendapat Pradipyo 2017, pemerintah maupun masyarakat Indonesia belum menganggap korupsi sebagai sinyal krisis yang dapat berakibat fatal atau dapat meninggalkan efek jera bagi para pelakunya. Padahal menurut Peter Carey dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Dendels pada tahun 1808 sampai 1811 sampai era reformasi 2017, untuk dapat memberantas korupsi diperlukan pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam memahami bahaya korupsi. Selain itu, Inggris juga membagikan pengalaman sejarah melalui sejarah The Long 18th Century. Kala itu Inggris berada dalam bayang-bayang kehancuran sistem keuangan negara dan kekalahan militer karena praktik korupsi telah menyebar dalam parlemen, pemerintah, dan lembaga militer. Melalui tekanan tersebut dan kemudian dilakukan pergeseran paradigma, Inggris kemudian melakukan reformasi peradilan yang ketat. Reformasi tersebut berlangsung selama 150 tahun. Berdasarkan beberapa analisis di atas, tidak dapat dipersalahkan apabila praktik korupsi masih bertahan di Indonesia, meskipun telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan atas praktik tersebut. Perlu adanya perubahan paradigma yang mendasari pola pikir pemerintah maupun masyarakat terhadap praktik fraud, sehingga upaya yang dilakukan terhadap kegiatan anti-fraud dapat dimaksimalkan. Selain itu, paradigma juga merupakan salah satu dasar dari perilaku individu, baik terkait sikap yang dilakukan dan kontrol yang membatasi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan praktik fraud sebenarnya adalah perubahan terhadap paradigma pemerintah dan masyarakat Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu studi kasus praktik fraud dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Beberapa praktik fraud yang dapat kita jumpai pada sektor pemerintah di Indonesia diantaranya melalui penelitian NAMOS 2016. Penelitian NAMOS 2016
mencoba untuk mendeteksi praktik fraud di pemerintah Sulawesi Utara. Menurut laporan masyarakat ke KPK tahun 2011, Sulawesi Utara termasuk dalam 10 besar korupsi level pemerintah provinsi di Indonesia. Diperoleh beberapa temuan. Yang pertama itu, adanya tekanan pada pejabat yang sedang menjabat pada suatu jabatan tertentu. Terdapat beragam tekanan yang dapat mempengaruhi pejabat ketika menjalankan fungsi jabatannya. Di antaranya masalah keuangan, lingkungan pekerjaan, atau sifat buruk yang telah menjadi karakter individu. Nah, dalam praktiknya, masalah keuangan itu timbul karena gaya hidup pejabat terhadap suatu hal yang mewah dan perilaku yang rakus, sehingga menyebabkan pengeluaran yang berlebihan. Yang kedua itu adanya kesempatan untuk melakukan praktik fraud, baik karena sistem yang lemah maupun penegakan aturan dan hukum yang belum kuat. Masih rendahnya efek jera dari hukum tersebut, sistem yang dilanggar, penyesuaian dan implementasi sistem baru yang lama, serta lemahnya pendisiplinan terhadap aturan merupakan celah dilakukannya praktik fraud. Nah, selain itu, kesempatan juga muncul ketika dilakukan proses perencanaan dan negosiasi. Kurang detailnya gambaran terhadap program yang akan atau sedang dijalankan, baik bentuk jumlah pendanaan serta sasarannya, dapat memicu praktik fraud yang dilakukan. Praktik yang paling banyak ditemui itu adalah spesifikasi realisasi suatu program tidak sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dibuat. Nah, dengan demikian, praktik fraud ini di pemerintah Sulawesi Utara itu rata-rata disebabkan oleh faktor individu atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan sistem atau proses implementasi sistem pengelolaan keuangan. Proses implementasi sistem yang lemah serta pejabat yang kurang baik merupakan penyebab praktik fraud terjadi. Nah, proses implementasi sistem yang lemah ini serta pejabat yang kurang baik merupakan penyebab praktik fraud terjadi. Implementasi sistem yang lemah adalah peraturan, prosedur, dan tahapan implementasi yang tidak dijalankan dengan baik serta masih dominan terhadap aplikasi secara manual. Nah, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mewakili kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun kurang paham mengenai materi ini, bisa teman-teman tanyakan pada saat diskusi mata kuliah ini berlangsung. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.